Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Antara PSP dan Kewajiban Moral Studi Kasus Penemuan Risiko Penyakit pada Subjek Penelitian yang beranggotakan Bima Lesmana Siringgo, Muhammad Hatami, Adina Nurabani Febrianti, dan Kinanti Alifa Rosyana. Oke, di sini kita masuk ke latar belakang dari kasus yang ada. Di sini penelitian ini membutuhkan sejumlah besar sampel darah dari berbagai subjek. Nah, sebelum pengambilan sampel dilakukan, peneliti akan memberikan penjelasan sebelum penelitian atau PSP yang berisi persetujuan partisipasi serta ketentuan bahwa hasil atau analisis sampel darah tidak akan disampaikan kepada subjek. Namun, ketika proses analisis berjalan, ditemukan bahwa beberapa donor memiliki risiko penyakit yang serius yang dapat mengancam keselamatan mereka. Sehingga, situasi ini pun membuat para peneliti ragu karena dapat konflik antara isi PSP yang melarang pemberian informasi dengan kewajiban moral untuk menjaga keselamatan subjek penelitian. Baik, selanjutnya di sini ada permasalahan etis. Dilema yang muncul dalam kasus ini berpusat pada pertanyaan apakah peneliti tetap harus menyampaikan hasil analisis yang menunjukkan adanya risiko penyakit serius kepada subjek. Di satu sisi, peneliti terikat oleh isi PSP yang menyatakan bahwa hasil tidak akan diberitahukan. Namun di sisi lain, peneliti juga memiliki tanggung jawab etik untuk melindungi kesehatan dan keselamatan subjek penelitian. Pertentangan inilah yang kemudian memunculkan perdebatan mengenai langkah yang paling benar secara moral. Prinsip etika penelitian. Untuk menganalisis kasus ini, digunakan 4 prinsip utama etika penelitian, yaitu autonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice. Keempat prinsip ini merupakan landasan dalam menjaga hubungan yang adil, aman, dan manusiawi antara peneliti dan subjek. Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut, peneliti dapat menilai apakah keputusan untuk menyampaikan hasil atau tidak akan memberikan dampak terbaik bagi subjek dan tetap mematuhi standar etik yang berlaku. Analisis autonomi. Prinsip autonomi menempatkan setiap subjek sebagai individu yang berhak penuh mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lengkap mengenai dirinya. Dalam konteks penelitian ini, subjek berhak mengetahui adanya temuan yang dapat memengaruhi kesehatan atau keselamatan mereka. Meskipun PSP menyatakan bahwa hasil analisis tidak akan disampaikan, menahan informasi penting yang berkaitan dengan risiko penyakit berarti membatasi kemampuan subjek untuk membuat keputusan sadar mengenai tindakan yang perlu diambil. Pembatasan seperti ini bertentangan dengan penghormatan terhadap otonomi karena subjek kehilangan kesempatan untuk mempertimbangkan pilihan kesehatan yang mungkin menyelamatkan hidupnya. Oke, selanjutnya di sini adalah analisis beneficence. Di sini, jika dilihat dari sudut pandang beneficence, peneliti memiliki kewajiban moral untuk mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan subjek penelitian. Nah, dalam kasus ini, ditemukannya risiko penyakit serius pada beberapa donor yang menjadikan peneliti tidak boleh bersikap pasif karena menahan informasi tersebut dapat berpotensi membahayakan nyawa subjek. Memberikan informasi Memberikan informasi mengenai ketemuan kesehatan yang signifikan justru meningkatkan peluang subjek untuk segera mencari pemeriksaan lanjutan dan memperoleh penanganan yang tepat. Meskipun penyampaian hasil dapat menimbulkan kecemasan psikologis atau dianggap bertentangan dengan pernyataan awal dalam PSP, manfaat yang diberikan jauh lebih besar dibandingkan risikonya. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip beneficence, langkah etis yang paling tepat adalah dengan menyampaikan temuan yang berpotensi mengancam kesehatan subjek, karena tindakan tersebut dapat memaksimalkan manfaat dan mencegah kerugian yang lebih besar. Baik, selanjutnya di sini ada analisis non-maleficence. Pada prinsip non-maleficence, fokus utamanya adalah memastikan bahwa penelitian tidak menimbulkan bahaya bagi subjek. Dalam kasus ini, meskipun PSP menyatakan bahwa hasil analisis tidak akan diberitahukan dan memberikan subjek tetap tidak mengetahui risiko penyakit serius justru dapat membahayakan keselamatan mereka. Karena itu, kewajiban moral untuk mencegah terjadinya HAM harus didahulukan.
Peneliti perlu mencari mekanisme yang sesuai secara etik, seperti konsultasi dengan komite etik, atau memberikan rujukan kesehatan secara terstruktur, agar informasi penting tetap dapat disampaikan tanpa melanggar prosedur yang ada. Dengan cara ini, prinsip non-malevolence tetap terpenuhi dan keselamatan subjek tetap menjadi prioritas. Dalam prinsip keadilan atau justice, peneliti wajib memperlakukan semua subjek secara setara dan tidak membiarkan sebagian dari mereka berada dalam risiko serius tanpa informasi yang diperlukan. Meskipun PSP menyatakan bahwa hasil analisis tidak akan diberitahukan, tapi menahan informasi yang berpotensi menyelamatkan nyawa akan dianggap tidak adil. Prinsip justice menekankan bahwa setiap subjek berhak mendapatkan perlindungan yang sama, termasuk akses terhadap informasi kesehatan yang penting bagi keselamatan mereka. Selain itu, prinsip keadilan juga menuntut agar subjek tidak dirugikan oleh ketidakseimbangan informasi. Jika peneliti menyimpan temuan yang beresiko tinggi bagi kesehatan subjek, maka sebagian dari mereka akan kehilangan kesempatan untuk melakukan pencegahan. Situasi ini membuat perlakuan menjadi tidak setara. Karena itu, keadilan mendorong peneliti untuk mempertimbangkan kembali apakah kerahasiaan hasil analisis tetap etis ketika menyangkut keselamatan subjek. Oke, terakhir, di sini adalah kesimpulan dari berbagai analisis atau sudut pandang yang ada. Dalam kasus ini, peneliti seharusnya menyampaikan temuan risiko penyakit serius kepada para donor atau kepada para subjek karena informasi tersebut sangatlah penting untuk keselamatan mereka. Menyembunyikan hasil justru membuat subjek tetap berada dalam kondisi berbahaya, tanpa kesempatan untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan atau penanganan medis. Memberikan informasi secara jujur, adil dan bertanggung jawab tidak hanya untuk melindungi kesehatan subjek, tetapi juga untuk menjaga integritas penelitian. Oleh karena itu, keputusan paling etis adalah dengan mengungkapkan temuan tersebut kepada para subjek atau kepada para pendonor secara tepat, bijak dan tepat menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Jadi dari kasus ini kita bisa lihat bahwa keputusan etis harus selalu menjaga hak dan keselamatan subjek penelitian. Semoga analisis kami kali ini dapat membantu kita untuk memahami pentingnya etika dalam setiap penelitian. Sekian dan terima kasih.